hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 10 dengan materinya adalah fungsi eksponen dan logaritma. Dengan sub materinya adalah kita mau belajar 4 bentuk persamaan eksponen, selanjutnya bagian yang kedua. Perhatikan beberapa bentuk berikut. Bentuk yang pertama adalah fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Di sini yang beda adalah pangkatnya, yaitu gx dan hx. Nah, untuk bentuk yang kelima ini maka ada beberapa syarat yang harus penuhi. Yang pertama adalah gx harus sama dengan hx. Yang kedua, fx harus sama dengan 1. Yang ketiga, fx bernilai 1 dengan gx dan hx-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Yang keempat, fx sama dengan 0 dengan gx dan hx-nya itu harus bernilai positif atau lebih besar dari 0. Saya berikan contohnya. 2x min 3 dipangkatkan x tambah 2 sama dengan 2x min 3 dipangkatkan 3x min 2. Nah, kita mau mencari siapakah kira-kira nilai x-nya yang memenuhi. Dari soal ini kita bisa tahu bahwa yang pertama, bagian hx-nya ini adalah 3x min 2. Ini sebagai hx. Nah, kemudian yang sebagai gx adalah x tambah 2. Nah, ini sebagai gx. Kemudian yang sebagai fx yang mana? Yaitu 2x min 3 dan 2x min 3 ini sebagai x. Syarat yang pertama yaitu gx harus sama dengan hx. Artinya nanti kita masukkan nih x ditambah 2 sama dengan ini hx-nya 3x min 2. Nah, kemudian kita pindah luas. Nanti 3x ke kiri dan 2 kanan menjadi x min 3. X sama dengan min 2 min 2. X min 3x sama dengan min 2x sama dengan min 4. Berapakah nilai x-nya? X sama dengan 2. Nah, sudah ketemu. X yang pertama adalah angka 2. Sekarang kita gunakan syarat yang kedua, yaitu fx sama dengan 1. Siapakah fx-nya? Yaitu 2x min 3. Berarti 2x min 3 harus sama dengan 1. Nanti min 3-nya kita pindah luas ke kanan menjadi 2x sama dengan 1 ditambah 3. Berarti 2x sama dengan 4. Berapakah x-nya? X sama dengan 2. Nah, sudah ketemu 2x, ternyata nilainya sama-sama 2. Sekarang kita coba menggunakan syarat yang ketiga, yaitu fx sama dengan min 1. Siapakah fx-nya? Fx-nya adalah 2x min 3. Berarti sama dengan 2x min 3 sama dengan min 1. Sekarang kita pindah luas min 3-nya ke kanan menjadi 2x sama dengan min 1 tambah 3. Berarti 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Nah, setelah ketemu X-nya sama dengan 1, kita harus substitusikan kemana? Ke gx dan hx. Apakah kedua-duanya bernilai genap atau ganjil? Gitu ya. Sekarang kita substitusikan X sama dengan 1 ke gx dan hx. Oke, sekarang kita masukkan x-nya 1 ke dalam gx ya. Berarti g1 sama dengan x ditambah 2. X-nya diganti 1 menjadi 1 tambah 2. Berapa nilainya? 3. Oke, ingat 3 itu angka ganjil. Sekarang masukkan ke dalam hx ya. Hx-nya adalah h1 sama dengan 3x min 2. Berarti 3 kali 1 min 2. 3 kali 1, 3 kurangi 2, 1. Oh, ternyata bernilai 1. Ingat, 1 angka ganjil. Berarti karena dia menghasilkan angka ganjil yaitu 3 dan 1, maka untuk X sama dengan 1 dia memenuhi. Berarti untuk X sama dengan 1 ini dia memenuhi. Sekarang kita coba untuk syarat yang keempat, yaitu fx sama dengan 0. Syarat yang keempat, fx sama dengan 0. Siapakah fx-nya? 2x min 3. Berarti 2x min 3 sama dengan 0. Pindah luas min 3-nya ke kanan. Berarti dia menjadi 2x sama dengan 3. Berapakah x-nya? 3/2. Setelah ketemu x-nya 3/2, harus kita substitusikan ke dalam gx dan hx. Apakah kedua-duanya bernilai positif? Itu ya. Berarti nanti kita substitusikan
substitusikan X sama dengan 3/2 ke GX dan HX gitu ya. Sekarang kita masukkan untuk G 3/2 ke dalam X tambah 2, berarti sama dengan 3/2 ditambah 2 sama dengan 3/2 ditambah angka 2 kita buat menjadi 4/2 sama dengan 7/2. Sekarang kita cek apakah 7/2 lebih besar dari 0? Betul, dan bernilai positif. Nah, sekarang masukkan untuk H 3/2 yaitu sama dengan 3x min 2. Masukkan menjadi 3 kali 3/2 dikurangi 2. Berapa hasilnya ini? Ini sama dengan 9/2 dikurangi 2 dibawa ke angka 4/2. Hasilnya adalah 5/2. Lihat, 5/2 apakah lebih besar dari 0? Betul, dan bernilai positif. Sehingga untuk X 3/2 ini dia memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena kalau kita masukkan 3/2 menghasilkan dua nilai GX dan HX yang sama-sama positif. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah ada 3, yaitu angka 1 untuk X, angka 2 3/2, dan angka yang ketiga adalah 2. Kita urutkan dari kecil ya. Berarti X-nya adalah 1,3/2,2. Ini adalah contoh pembahasan untuk bentuk persamaan yang ke-5. Baik, sekarang kita coba untuk bentuk yang ke-6. Perhatikan bentuknya. Fx dipangkatkan Hx sama dengan Gx dipangkatkan Hx. Nah, yang sama ini sekarang adalah pangkatnya, yang beda adalah bilangan pokoknya. Nah, syaratnya apa syaratnya? Yang pertama adalah Fx harus sama dengan Gx. Yang kedua, Fx harus sama dengan min Gx dengan Hx-nya nanti bernilai genap. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan Fx dan Gx-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, saya berikan contoh soalnya ya. 2x min 3 dipangkatkan x pangkat 2 tambah 3 sama dengan x tambah 1 dipangkatkan x pangkat 2 tambah 3. Dari soal ini kita bisa ngerti ternyata yang Gx adalah x plus 1 ini sebagai Gx. Kemudian yang sebagai Fx adalah 2x min 3 dan sebagai Hx-nya adalah x pangkat 2 tambah 3x. Oke, setelah itu syarat yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Artinya nanti 2x min 3 sama dengan x tambah 1. Nah, kita pindah ruas. Nanti x-nya ke kiri, kemudian min 3 ke kanan. Menjadi 2x min x sama dengan 1 ditambah 3. X sama dengan 4. Nah, udah ketemu dulu. Untuk syarat yang pertama adalah X-nya 4. Nah, sekarang kita masuk ke syarat kedua, yaitu Fx sama dengan min Gx. Taruh sini ya. Fx sama dengan min Gx. Fx-nya adalah 2x min 3 sama dengan min dalam kurung x tambah 1. Oke, kita kalikan silang dulu min-nya menjadi 2x min 3 sama dengan min x min 1. Setelah itu kita pindah ruas, min x ke kiri, min 3 ke kanan. Menjadi 2x ditambah x sama dengan min 1 tambah 3. 2x tambah x 3x sama dengan min 1 tambah 3 2. Berarti x-nya adalah 2/3. Nah, setelah ketemu X-nya 2/3, sekarang kita masukkan ke dalam Hx. Kita cek apakah bernilai genap. Maka kita substitusikan X sama dengan 2/3 ke Hx. Oke, berarti menjadi H dalam kurung 2/3. Berapa hanya? X pangkat 2 ditambah 3x. Masukkan menjadi 2/3 dipangkatkan 2 ditambah 3 kali 2/3. Berarti dia menjadi 4/9 ditambah coret-coret tambah 2. Hasilnya adalah 2/4/9. Nah, sekarang kita cek apakah 2/4/9 itu bernilai genap. Ternyata tidak, karena bernilai pecahan. Sehingga untuk X sama dengan 2/3 ini dia tidak memenuhi.
Oke, sekarang kita cek untuk syarat yang ketiga adalah Hx harus bernilai sama dengan 0. Nah, siapakah Hx-nya? Yaitu X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan X-nya. X dalam kurung X ditambah 3 sama dengan 0. Artinya apa? Untuk ini nanti X sama dengan 0. Kalau untuk ini berarti X ditambah 3 sama dengan 0. Pindah ruas 3-nya kanan, berarti dia menjadi X sama dengan min 3. Kita dapat 2X nih ya, bisa 0, bisa min 3. Nanti nilai 0 dan min 3 dimasukkan kemana? Ke Fx dan Gx. Apakah dia bernilai 0 atau tidak? Oke, gitu ya. Berarti kita substitusikan X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3 ke dalam Fx dan Gx. Oke, sekarang kita masukkan. Kalau nanti X-nya sama dengan 0, masukkan berarti F0 sama dengan, ingat F-nya adalah 2X min 3. Berarti 2 kali 0 min 3 hasilnya adalah min 3. Sekarang masukkan kalau X-nya sama dengan 0 ke dalam Gx. Nanti X-nya diganti 0. Siapakah Gx-nya? X tambah 1. Artinya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sekarang masukkan X-nya min 3. Kalau X-nya sama dengan min 3, nanti dimasukkan ke dalam Fx. Nah, masukkan. Siapakah Fx-nya? 2X min 3. Berarti 2 kali min 3 dikurangi 3. Berapakah hasilnya? Min 6 min 3, min 9. Nah, sekarang yang terakhir, kalau kita masukkan min 3-nya ke dalam Gx, nah berarti dia menjadi, ingat Gx-nya X tambah 1, berarti min 3 tambah 1. Berapa hasilnya? Min 2. Nah, sekarang kita cek, kita lihat min 3, 1, min 9, min 2, apakah dia bernilai 0? Ternyata semua ini dia tidak sama dengan 0. Berarti untuk X0 dan X-nya min 3 dia memenuhi karena menghasilkan nilai tidak 0. Oke, berarti untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan min 3 memenuhi. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah yang pertama kita punya angka 4, yang kedua kita punya angka 0, yang ketiga kita punya angka min 3. Berarti kita urutkan dari kecil dulu. Kurung awal min 3,0,4. Ini adalah pembahasan soal untuk bentuk yang ke-6. Baik, sekarang kita coba untuk bentuk yang ke-7. Perhatikan bentuknya. A kali P pangkat Fx dipangkatkan 2 ditambah B dalam kurung P pangkat Fx tambah Y sama dengan 0. Apa yang kita lakukan? Kita misalkan bahwa P pangkat Fx itu sama dengan Y, maka persamaannya berubah menjadi A Y pangkat 2 ditambah BY ditambah Y sama dengan 0. Nah, saya berikan contoh soalnya agar bisa memahami materinya. Tentukan nilai X yang memenuhi 4 pangkat X dikurangi 20 kali 2 pangkat X ditambah 64. Apa yang kita lakukan? Kita rubah dulu soal ini ke dalam bentuk yang lain. Maka soal 4 pangkat X min 20 kali 2 pangkat X ditambah 64, ini kita rubah. Ingat bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2, berarti menjadi 2 pangkat 2 X min 20 kali 2 pangkat X tambah 64 sama dengan 0. Apa yang kita lakukan? Kita misalkan bahwa 2 pangkat X itu sama dengan Y, maka menjadi, kalau 2 pangkat 2 X menjadi ini, Y pangkat 2 min 20Y ditambah 64 sama dengan 0. Nah, apa kita lakukan? Kita harus faktorkan ini. Buat 2 kurungan, kita faktorkan. Cari 2 angka, nanti kalau dikali 64 sedangkan dijumlah 20. Nah, pikirkan ya. Cari 2 angka, kalau dikali 64 sedang kalau dijumlah adalah min 20. Siapa dia? Min 16 dan min 4. Nah, nanti nilai min 16 dan min 4 masukkan ke sini. Berarti faktornya adalah kalau Y pangkat 2 berarti ini Y, ini Y. Min 16 taruh sini. Kemudian min 4 taruh sini.
Nah, ini adalah faktornya. Sekarang kita cari akar-akarnya. Bagaimana caranya? Berarti Y min 16 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 16. Atau yang kedua adalah Y min 4 sama dengan 0. Maka Y-nya sama dengan 4. Ingat, ini semua nilainya harus dipindah ruas kanan, ya, dipindah kanan. Nah, setelah ketemu Y sama dengan 16, Y sama dengan 4, kita ganti nilai Y-nya menjadi siapa? 2 pangkat X, ya. Berarti kita dapat yang pertama gini, kalau Y sama dengan 16 berarti 2 pangkat X sama dengan 16. Ingat, 16 itu adalah 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 4. Kalau sudah sama seperti ini, tidak usah dilihat bilangan pokoknya, langsung lihat pangkatnya. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, kita ketemu satu jawaban, yaitu adalah X sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari kemungkinan yang kedua, yaitu kalau dia Y sama dengan 4. Nah, Y-nya diganti siapa? 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4. 4 adalah 2 pangkat 2. Kalau sudah sama, bilangan pokoknya tidak usah dilihat, langsung lihat pangkatnya, yaitu adalah X sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah dapat nih, dapat 2 nilai X yang memenuhi, yaitu 2 dan 4. Kesimpulannya apa? Jadi nilai X yang memenuhi adalah kurung awal 2 dan 4. Ini adalah contoh pembahasan untuk bentuk ke-7. Baik, sekarang kita coba untuk bentuk yang ke-8. Perhatikan bentuknya. Fx pangkat Gx sama dengan 1. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya yang pertama adalah Fx-nya sama dengan 1. Yang kedua, Fx sama dengan min 1 dengan Gx-nya bernilai genap. Yang ketiga, Gx sama dengan 0 dengan syarat apa? Fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, 2x tambah 7 dipangkatkan X min 3 sama dengan 1. Dari soal ini kita bisa peroleh bahwa yang menjadi Fx adalah 2x tambah 7. Ini sebagai Fx. Kemudian yang sebagai Gx adalah X min 3. Ini sebagai Gx. Nah, sekarang kita hitung dengan syarat yang pertama, yaitu Fx sama dengan 1. Kita hitung menjadi 2x tambah 7 sama dengan 1. Nah, terus kita pindah ruas. 7 pindah kanan menjadi negatif. Berarti 2x sama dengan 1 min 7. Berapa nilainya? Nilainya adalah 2x sama dengan min 6. Berapa kan nilainya? X sama dengan min 3. Udah ketemu yang pertama. Sekarang syarat yang kedua, yaitu Fx sama dengan min 1. Ya, kita masukkan ya. Menjadi 2x plus 7 sama dengan min 1. Kita pindah ruas. 7 ke kanan menjadi negatif. Berarti 2x sama dengan min 1 min 7. 2x sama dengan min 8. Berapa nilai x-nya? Negatif 4. Nah, setelah ketemu x-nya sama dengan negatif 4, sekarang kita cek apakah ketika x sama dengan min 4 nanti gx-nya bernilai genap. Berarti kita substitusikan X sama dengan min 4 ke dalam Gx. Nah, berarti dia menjadi G negatif 4 dari X min 3. X min 3. Nanti X-nya diganti min 4. Min 4 min 3 sama dengan min 7. Nah, sekarang kita lihat apakah min 7 itu genap. Ternyata dia ganjil. Berarti untuk X sama dengan min 4 dia tidak memenuhi. Nah, setelah kita syarat kedua, sekarang kita coba syarat yang ketiga, yaitu Gx sama dengan 0. Kita masukkan Gx-nya. Gx-nya adalah X min 3. X min 3 sama dengan 0. Sekarang pindah ruas. Nanti min 3-nya pindah kanan menjadi X sama dengan 3. Nah, sekarang kita cek kalau X-nya sama dengan 3, berapakah nilai Fx nanti? Apakah dia sama dengan 0 atau tidak? Sekarang kita substitusikan
Substitusikan X sama dengan 3 ke Fx. Nah, kita masukkan, berarti nanti menjadi F3 sama dengan, ingat Fx-nya adalah 2x tambah 7, 2x tambah 7. Berarti 2 kali 3 tambah 7, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 7 sama dengan 13. Nah, sekarang kita cek apakah 13 itu 0? Ternyata tidak. Berarti untuk X sama dengan 3 dia memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena nilai Fx ini tidak sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Jadi nilai X yang memenuhi adalah hanya ada 2, yaitu min 3 dan 3. Kurung kurawal min 3 dan 3. Nah, ini adalah pembahasan untuk bentuk ke-8. Demikian pemaparan 4 bentuk persamaan eksponen yang berbeda di bagian kedua. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami menggunakan rumus persamaan di mana sehingga tidak bingung dalam mengerjakan soalnya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu share ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.